Sholat subuh, sholat subuh luar biasa. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi siapa orang yang paling kaya sekarang? Bill Gates. Ada yang lebih kaya daripada Bill Gates. Siapa? Orang yang sholat subuh berjamaah. Siapa yang paling miskin di dunia? Yang paling miskin bukan fakir miskin yang mencari barang-barang bekas di pinggir jalan. Yang paling miskin adalah yang sampai sekarang dia masih juga tidur. Manama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang. Kalau Allah tidak sayang, tertulis di situ toilet setan. Toilet manusia aja bau setan, apalagi toilet setan. Maka dibangunkan anak ini, bangun sholatnya, bangun sholat subuh, ayo ke masjid Al-Muhajirin. Datang ibunya, Pak, ini kan hari libur, ini tanggal merah, ya kita kasihlah anak kita libur. Ibu sama bapak mesti satu visi misi yang sama, nggak bisa berbeda dalam mendidik anak, terutama membiasakan sholat ke masjid. Alhamdulillah subuh ini banyak anak-anak ke masjid. Oh, nggak ada, orang tua semua. Ada di belakang. Ada anak-anak sengaja nggak dikasih dekat dengan ustadz. Itu ada anak kecil, ada anak-anak. Pak Ustadz, saya mau bawa anak, tapi katanya anak-anak nggak boleh ke masjid, Pak Ustadz. Anak-anak dibawa ke masjid. Yang nggak boleh dibawa ke masjid itu anak yang belum memayyiz. Anak itu levelnya yang pertama sobi. Sobi anak kecil belum mumayyiz. Di atas sobi mumayyiz. Mumayyiz yang sudah bisa membedakan baik buruk, makanan, kotoran. Kalau dia dilarang dia bisa diam. Bagaimana cara membedakannya, Pak Ustadz? Kalau anak itu dikasih kode diam, dia diam. Tapi kalau anak kecil kita ginikan, dia ginikan kita juga. Maju juga bisa. Tidak bisa. Nah, jadi kalau kita sholat, sebelum kita takbiratul ihram, kita pandang ke belakang, kita kasih tahu sama dia, dia pun diam. Itu bisa. Karena kalau anak yang belum bisa ini, begitu kita lepas, dia lari. Beda sama di Masjidil Haram. Masjidil Haram saya lihat beberapa orang di sana, anak diikat pakai tali. Pakai tali, anaknya mau lari. Anak kecil jangan diletakkan di sop dewasa. Karena kalau anak kecil di sop dewasa, ini memutus sop. Kata Ustadz penceramah. Yang satu mengatakan, saya lihat kemarin di Makkah, di Madinah, anak kecil tetap bisa. Maka saya, apa urusan kamu? Akhirnya kelahi. Sejak kelahi nggak ke masjid lagi. Ini mesti kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anak kecil ini pada hakikatnya boleh dibawa bersama sop orang dewasa. Lalu kenapa ulama mengatakan anak kecil bisa memutus sop? 2 sebab. Yang pertama, wuduknya kadang tidak sempurna. Makanya anak kita ajarkan wudhu. Saya tidak bertanya dengan bapak, kita sedang bertanya dengan diri kita sendiri. Kapan kita terakhir mengajar wudhu anak kita? Nah, airnya mesti basah semua, tangannya sampai siku, kepalanya diusap bukan disiram, ujung jari masuk ke lubang telinga, ibu jari pada daun telinga, kakinya mesti masuk kelingking ke celah-celah kaki supaya airnya masuk ke dalam, tumitnya digosok, jangan sampai anak kita menghidupkan air keran, dia tendang-tendang aja itu air. Kapan terakhir kita mengajar? Atau tidak pernah sama sekali? Nggak usah dijawab, karena kawan nanti tahu, aku perasaan nggak pernah, aku juga. Kalau wudhunya udah sempurna, apakah dia udah boleh di samping kita? Belum. Kenapa? Ternyata di ujung senapan AK-16 masih belum dipotong. Anak Ustadz Somad Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah dipotong umur 8 hari. 8 hari dia lahir. Habis itu datang Ustadz yang selalu, Ustadz Somad kan selalu dibawa sunatron,
hitanlah anak Anda melalui sunatron. Pagi hitan, sore bisa akad nikah, langsung pakai celana. Nah, jadi mereka, Ustadz kan selalu ngajak orang hitan sunatron. Iya, ini anak Ustadz kami hitan. Oh, saya nyari jadwal. Iya, ini hari ini, nanti hari ini. Ustadz ada di rumah? Enggak, saya lagi pergi. Loh, masa kami hitan anak Ustadz pas nggak di rumah? Soalnya kalau saya ada, saya nggak berani ngelihat anak saya hitan. Jadi pas saya pergi dia hitan. Nah, begitu pulang udah selesai urusan. Apa maknanya? Anak bagus di hitan. Ternyata dokter pakar medis mengatakan bagus di hitan kecil, karena ternyata di balik kulit itu ada kotoran, ada najis.